Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Maharani, program studi pendidikan agama Islam 3C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi belajar, dan saya akan mengambil subbab tokoh-tokoh aliran psikologi belajar, yang mana saya akan menjelaskan dua tokoh, yaitu yang pertama John Watson dengan teori belajar behavioristiknya, dan yang kedua Jerome Bruner dengan teori belajar kognitifnya. John Brodess Watson atau biasa dikenal dengan John B. Watson merupakan psikolog dari Amerika Serikat. Ia lahir di Carolina Selatan pada 9 Januari 1878 dan meninggal di New York pada tanggal 25 September 1958. Watson terkenal sebagai bapak dari aliran psikolog yang bernama behaviorism. Pada usia 22 tahun, Watson sudah menuliskan karya psikologinya. Ia mengusulkannya pada Presiden Universitas Chicago saat itu, yaitu William Rainey Harper, setahun sebelum ia lulus dari Universitas Furman, sebuah sekolah milik Yayasan Baptis dekat dengan kota kelahirannya. Tercatat bahwa Watson merupakan pemuda penuh antusias dalam pengetahuan. Tetapi ia miskin, ibunya seorang peminum. Dalam kondisi itu, ia pernah menulis pernyataannya kepada Harper, "Sekarang aku tahu bahwa aku tidak akan pernah sampai pada sebuah universitas, kecuali aku telah dipersiapkan lebih baik di universitas sebenarnya." Watson pernah mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya Psychology as the Behaviorist Views It, yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Watson adalah guru besar dan direktur laboratorium psikologi Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908 sampai 1920. Watson punya pandangan yang cukup berbeda dengan psikolog pada waktu itu. Psikolog saat itu biasanya fokus pada pikiran, emosi, motivasi, alam bawah sadar yang sebenarnya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Watson menganggap bahwa hal-hal semacam itu yang tidak bisa dilihat secara langsung sebenarnya tidak bisa dijadikan dasar karena tidak bisa diobservasi secara langsung. Hal-hal seperti itu menurut Watson tidak penting untuk dilihat, yang mana kemudian ia membuat aliran psikologi baru, aliran di mana psikologi hanya berfungsi melihat perilaku, yaitu aliran behaviorism. Aliran behaviorism percaya bahwa sebenarnya perilaku manusia dan kepribadian yang terbentuk itu berasal dari pengalaman yang ditimbulkan dari lingkungan. Maksudnya, kita manusia tidak mendapatkan perilaku kita dari faktor genetik, alam bawah sadar atau apapun itu, tapi dari pengalaman yang kita dapat saat berinteraksi dengan lingkungan. Watson pernah melakukan penelitian pada tingkah laku bayi. Watson berpendapat bahwa pada bayi dan anak yang sangat muda terdapat 3 reaksi yang tak perlu dipelajarinya terlebih dahulu, yaitu terkait rasa takut, kasih sayang, dan amarah. Demikian menurut teori behavioristik bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Untuk mengaplikasikan teori ini, seorang guru perlu melakukan beberapa proses seperti memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memperoleh respon siswa, dan melakukan penguatan. Teori behavioristik dinilai terlalu fokus pada pendidik, jadi tantangannya adalah guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tidak bosan. Kemudian Jerome Bruner. Jerome Seymour Bruner atau biasa dikenal dengan Jerome Bruner
lahir di New York pada tanggal 1 Oktober tahun 1915 dan meninggal di New York pada tanggal 5 Juni 2016 pada usianya yang ke-100 tahun. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang memberikan kontribusi signifikan terhadap psikologi kognitif manusia dan teori pembelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan. Ia menerima gelar BA pada tahun 1937 dari Duke University dan gelar PhD dari Universitas Harvard pada tahun 1941. Ia mengajar dan melakukan penelitian di Universitas Harvard, Universitas Oxford, dan Universitas New York. Brunner lahir dari pasangan Herman dan Rose Brunner yang merupakan imigran dari Yahudi Polandia. Ia terlahir buta karena katarak, tetapi kemudian operasi pada usia 2 tahun untuk memulihkan penglihatannya. Kemudian teori belajar kognitif, ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapat hasil akhir. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tokoh psikologi belajar behavioristik dan kognitif. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.